Lagi jawaban. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya jawabannya, terus bisa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dengan cara jarak jauh seperti ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu jawaban agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua dan kita juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan. Bapak pimpin doanya ya jawaban ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah jawaban, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran kedua ya, masih tetap di tema 2, terus subtemanya kalau nggak salah ini subtema 3, pembelajarannya sekarang menginjak ke pembelajaran 3. Nah jawaban, sebelum Bapak melanjutkan pembelajarannya, Bapak ingin tanya dulu kepada jawaban. Jawaban, orang tuanya bekerja sebagai apa jawaban? Kerja orang tuanya sebagai apa? Bapak ibunya kerja apa? Sebagai ya pedagang. Ya betul sekali, bagus. Nah kita hari ini akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yang ada kaitannya mungkin dengan usaha berdagang, berjualan, atau usaha yang lainnya, baik itu di perdagangan, pertanian. Sebentar itu kita pelajari. Nah di pembelajaran ini nanti Bapak menginginkan jawaban dan anak-anak yang lain ya, bisa yang pertama mengetahui cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua kita belajar tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, jawaban sudah siap, alat-alat tulisnya, buku paketnya sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, coba jawaban lihat halaman 70 di pembelajaran 3. Nah, sebentar Bapak tampilkan ya, tampilannya seperti ini, bisa jawaban lihat di buku juga boleh, di layar HP-nya juga boleh. Kalau bisa diputar layar HP-nya juga bisa jawaban ya. Sebentar Bapak tampilkan. Ini temennya kayaknya mengalami gangguan terus Uus ini ya. Mungkin sinyalnya kurang baik di sana. Coba Bapak tampilkan sekarang tayangan yang ada di halaman 70. Seperti ini, jawaban bisa lihat? Bisa dilihat? Bisa. Nah, pembelajaran 3 jawaban bisa dilihat di halaman 70. Tampilannya seperti ini ya. Ini tampilannya di halaman 70. Nah, di halaman 70 ini kita amati dulu. Jawaban bisa melihat di sini. Dilihat nggak gambarnya? Iya, dilihat. Mari mengamati. Kalau jawaban lihat gambar di sini ini adalah ada berapa kegiatan, 2 orang ya. Kalau kita lihat di sini ada apa ini? Penjual sayur. Penjual sayur. Biasanya kegiatan ini bisa dilakukan di mana? Di pasar biasanya penjual sayur. Ini ada berasnya kayaknya. Nah, di sini ada keterangan gambarnya. Gambar 3.8. Ibu sedang berkegiatan di pasar. Nah, ini ibunya mungkin ya, berkegiatan di pasar. Kemudian ini kayaknya pembelinya yang baju merah ini. Amati gambar di atas. Apakah yang sedang dilakukan oleh orang-orang dalam gambar di atas? Kira-kira kalau menurut jawaban, gambarnya ini adalah gambar kegiatan apa? Jual beli ya, ada yang sebagai penjual, ada yang sebagai pembeli. Ini kegiatannya biasanya kegiatan dalam hal perdagangan. Mungkin sama dengan orang tua jawaban tadi ya. Ada ibu atau bapaknya itu punya usaha ya, bisa dikatakan usahanya cukup besar, usaha orang tuanya jawaban sebagai penjual juga. Nah, dari penjual ini ada juga pembeli. Nah, coba di sini di bawahnya ada mari membaca. Coba kita baca dulu. Bapak baca ya, mari membaca. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada sumber daya alam yang dapat langsung dimanfaatkan, ada pula yang harus diolah terlebih dahulu. Untuk itulah manusia melakukan usaha pengolahan atau produksi.
Setelah proses pengolahan, manusia menyebarkan hasil olahan tersebut ke berbagai daerah agar hasil pengolahan sumber daya alam tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia lain. Ada banyak bentuk kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, ini tujuan dari memanfaatkan sumber daya alam ini adalah untuk menyebarkan hasil olahan yang diperoleh dalam suatu daerah Jopan. Misal kalau di sekitar kita, mungkin di sekitar rumahnya Jopan itu, kalau Bapak lihat ada pengolahan, bisa dikatakan alat-alat untuk persembahyangan umat Hindu yang disebut penyemek ya. Itu diolah di Melayu Kerajaan biasanya. Setelah diolah itu bisa disebar. Ada kendaraan mungkin berupa pickup ya, kendaraan yang ada baknya itu untuk mengangkut olahan berupa penyemek ini, mungkin dibawa ke negara, ke Denpasar, bahkan mungkin ada ke daerah-daerah yang lain. Nah, ini hasil olahan itu disebar. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan sumber daya alam. Kalau sumber daya alam di sekitar rumahnya Jopan itu mungkin berupa buah kelapa ya, yang diolah menjadi perangkat persembahyangan berupa penyemek seperti itu. Nah, ada banyak bentuk kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Perhatikan penjelasan berikut. Pertanian, yang satu ini pertanian. Mungkin Jopan pernah melihat atau bermain ke sawah? Pernah ya. Kalau di sawah itu biasanya yang mengolah tanah yang ada di sawah itu biasanya disebut dengan siapa? Pak Tani atau petani ya, Pak Tani atau Bu Tani. Ada Pak Taninya, ada Bu Tani. Itu biasanya mengolah lahan yang ada di pertanian ataupun di perkebunan. Nah, coba kita baca penjelasannya. Nomor 1, pertanian. Pertanian adalah usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Ada 3 bentuk usaha pertanian, yaitu sawah, ladang, dan kebun. Nah, 3 bentuk pertanian itu dibedakan ya menjadi 3. Yaitu sawah, ada ladang, ada kebun. Sawah adalah bentuk pertanian di lahan basah. Artinya sawah itu lahannya itu bisa dikatakan bergantung sekali dengan air ya Jopan ya. Kemudian ladang adalah bentuk pertanian di lahan kering, biasanya hanya mengandalkan air hujan. Nah, kalau ladang ini hanya bergantung pada air hujan, makanya disebut lahannya lahan kering. Kemudian kebun adalah lahan yang berada di lingkungan rumah, biasanya dipagari, yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pertanian. Hasil pertanian sangat beragam, mulai dari makanan pokok seperti padi, kentang, dan singkong, hingga beragam jenis sayuran dan buah-buahan. Berarti di sini ada perbedaan Jopan. Kalau pertanian itu biasanya lahannya lahan basah. Ini bergantung sekali dengan adanya air. Kalau misalnya sawahnya mau diolah, itu tentunya harus ada air dulu. Kalau sudah basah baru bisa disebut lahan itu sebagai lahan persawahan. Kemudian kalau ladang ini mungkin lebih luas ya dari kebun. Kalau ladang ini lebih luas dari kebun dan juga hanya bisa mengandalkan air hujan. Ketika musim hujan baru bisa mengolah lahan yang ada di ladang. Kemudian kalau kebun ini mungkin lebih sempit luasnya daripada ladang, juga bergantung pada air hujan. Cuma kalau lahannya sempit ini biasanya bisa dibuat di sekitar rumah kita, biasanya dipagari. Nah, kalau sekitar rumah biasanya kita bisa menyiram langsung tanpa mengandalkan air hujan, bisa menggunakan air pump mungkin ya, karena tidak terlalu luas. Nah, itu di pertanian. Nah, hasil pertanian itu ada beraneka macam, baik itu sayuran, padi. Kalau di sawah padi ya. Kalau di ladang atau kebun mungkin bisa kentang, singkong, dan sayur-sayuran yang lain, termasuk juga buah-buahan bisa dihasilkan di ladang ataupun kebun. Nah, seperti sekarang ini mulai musim buah mangga. Di rumah Jopan ada pohon mangga? Ada. Ya, itu bisa dimanfaatkan ya, lahan yang ada di sekitar rumah kita itu ditanami beberapa macam sayuran atau buah-buahan. Nah, kalau musim sekarang punya pohon mangga di sekitar rumah ya, itu kebanyakan mangganya bisa berbuah. Nah, kalau misalnya buahnya terlalu banyak bisa juga dijual. Nah, hasil buah mangga atau sayur-sayuran yang ada di sekitar rumah kita, baik itu di ladang ataupun kebun, itu bisa dijual ke tempat lain. Mungkin juga tempat lain akan menyebarluaskan ke daerah lain juga, sehingga bisa dikatakan hasil
perkebunan dan ladang ini ataupun sawah, hasilnya bisa disebar ke beberapa daerah yang lain. Nah, selanjutnya yang kedua, perkebunan. Perkebunan adalah lahan pertanian yang luas dan umumnya ditanami oleh tanaman keras atau industri seperti kakao, kelapa, teh, sampai pisang dan anggur. Karena ukuran lahannya yang luas, perkebunan biasanya dikelola secara besar-besaran dengan instalasi pengolahan atau pengemasan komoditi yang ditanam di dalamnya. Sebelumnya produknya dikirimkan kepada pembeli. Perkebunan dapat dikelola oleh negara maupun oleh rakyat. Nah, kalau perkebunan itu beda mungkin ya dengan tadi seperti kebun dan ladang. Kalau perkebunan lebih luas lagi daripada ladang dan kebun. Seperti contohnya di daerah kita di Melaya itu ada perkebunan yang di dekat Gor Melaya itu. Itu perkebunan bisa dikelola oleh pemerintah ataupun rakyat langsung. Kalau kita lihat di dekat Gor itu di sebelah timurnya itu perkebunan di sana itu dikelola oleh negara ya. Bukan negara, bisa dikatakan provinsi, pemerintah daerah mungkin atau pemerintah provinsi. Namun yang memprosesnya atau yang bekerja di sana adalah masyarakat di sekitar sana. Dan hasil yang Bapak lihat di sana mungkin Jopan bisa lihat itu adalah komoditi yang utama di sana adalah kelapa dan kakao. Jopan tahu kakao? Mungkin pernah lihat, banyak biasanya di sini ditemukan pohon kakao yang sering disebut dengan pohon coklat itu ya. Kalau kelapa kita sudah sering, termasuk di daerahnya Jopan, di Melayu Kerajaan ini proses kelapa menjadikan beberapa komoditi untuk kegiatan upacara adat di agama Hindu ya, yang seperti Bapak sampaikan tadi yaitu pembuatan penyemek. Nah, itu tentang perkebunan. Kemudian ada peternakan. Pernah mendengar kata peternakan, Jopan? Iya. Kalau peternakan itu tentunya kita biasanya punya usaha untuk bisa dikatakan memelihara beberapa hewan ternak. Nah, coba kita baca peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara hewan untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual. Ada 3 macam usaha peternakan di Indonesia, yaitu ternak hewan kecil, ternak hewan besar, dan ternak unggas. Ternak hewan kecil misalnya kambing, kelinci, dan babi. Ternak hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan yang termasuk ternak unggas yaitu ayam, itik, dan angsa. Nah, ini dibedakan ternak itu menjadi 3. Ada ternak hewan kecil, ternak hewan besar, dan peternakan unggas. Kalau hewan kecil misalnya kambing, kelinci, dan babi. Nah, kalau di daerahnya Jopan ya, mungkin anak-anak yang lain juga itu ada biasanya kita menemukan peternakan kambing dan babi. Biasanya yang umat Hindu itu biasanya memiliki peternakan kecil, misalnya peternakan babi. Kalau yang beragama Islam mungkin punya peternakan kambing. Ini termasuk peternakan kecil ya. Kemudian lanjut ke ternak hewan besar. Kalau ternak hewan besar ini biasanya berupa ternak sapi, kerbau, dan kuda. Kalau yang kita temukan juga di daerah kita, di daerah Melayu ini, itu biasanya ternaknya itu berupa sapi dan kerbau. Kalau sapi ini sering kita lihat ya, di lingkungan kita banyak masyarakat yang beternak sapi. Kemudian kalau beternak kerbau ini juga sering kita lihat. Karena di daerah kita ya, khususnya Kabupaten Jemberana, itu yang terkenal di sini adalah kegiatan mekepungnya. Kegiatan mekepung itu berkaitan dengan ternak kerbau ini. Sehingga bisa dikatakan banyak masyarakat di sekitaran Jemberana ini beternak sapi dan kerbau. Nah, kalau kuda ini masih jarang ya. Peternakan kuda ini jarang. Cuma di negara itu kemarin ada beberapa bisa dikatakan kegiatan yaitu pekerjaan seperti sebagai kusir dokar. Kalau kusir dokar itu menggunakan kuda sebagai penggeraknya. Cuma sekarang sudah mulai jarang. Ini yang paling banyak biasanya sapi dan kerbau untuk di kawasan kita yaitu di Jemberana. Sedangkan yang termasuk ternak unggas yaitu ayam, itik, dan angsa. Nah, kalau beternak unggas itu biasanya berupa hampir sejenis dengan burung ya. Unggas itu jenisnya mendekati seperti burung, seperti ayam, itik, dan angsa. Nah, kalau beternak itu biasanya bisa dikatakan hewannya lebih dari 1. Kalau ayam kebanyakan di sini juga ada yang beternak ayam, itik, dan angsa juga ada.
Yang paling banyak ini biasanya ayam. Hampir di setiap rumah memiliki ayam, cuma kadang-kadang itu tidak terlalu fokus dalam hal berternak. Hanya sekedar aja mungkin memelihara ayam, tapi kadang-kadang juga mungkin karena terlalu banyak punya ayam, bisa dijual juga ayamnya. Mungkin ke pasar, sampai di pasar Melayu, itu mungkin dibawa lagi disebar ke negara, Gilimanuk dan daerah yang lain juga. Termasuk itik juga dan angsa. Kalau itik ini biasanya diambil telurnya. Ayam juga ada diambil telurnya. Selain daging, diambil telurnya juga. Nah, mohon maaf Jopan, ini ada temannya yang masuk lagi. Coba kita lihat dulu. Ini ada yang masuk ya. Siapa yang masuk ini? Bapak sudah izinkan. Kita lanjut lagi jawaban ya. Nah, ini sampai peternakan. Nah, ini. Nah, ternak unggas ini bisa diambil ayam, itik dan angsa. Bisa juga diambil telurnya ya, selain dagingnya. Selanjutnya perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya hayati perairan, misalnya ikan, udang, dan kerang. Perikanan terbagi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha perikanan yang dilakukan di darat, misalnya di sungai, danau, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan air tawar seperti ikan mas, mujair, lele, gurami, dan sebagainya. Perikanan laut adalah usaha perikanan yang dilakukan di laut. Jenis ikan yang dapat ditangkap di laut ada banyak seperti tuna, bawal, kembung, teri, udang, kerang, dan banyak lagi. Kini rumput laut pun mulai dibudidayakan. Nah, mungkin Jopan pernah melihat kegiatan perikanan ini. Kalau anak-anak atau Jopan lihat ya, di sebelah, kalau nggak salah sebelah utaranya rumah Jopan itu ada kemarin kegiatan perikanan, yaitu perikanan darat. Ya, perikanan itu dibedakan menjadi dua, perikanan darat dan perikanan laut. Kalau perikanan darat itu dilakukan di darat, misalnya di sungai, danau, dan kolam. Kalau di sebelah utara rumahnya Jopan itu kemarin ada pembuatan kolam. Kalau nggak salah jenis ikannya itu ikan air tawar. Kalau Bapak mungkin lihat di sana kayaknya udang ya, udang yang menggunakan mungkin air payau kayaknya kemarin tuh. Mungkin Jopan sering melewati itu ya, yang kayak kolam renang itu, yang ada di sebelah utara rumah Jopan, kemudian di sebelah timur jalan menuju ke sekolah itu. Tapi sekarang udah kosong ya, mungkin tidak tepat tempatnya, karena bisa dikatakan udang itu sangat sensitif dengan suasana, suhu air, atau mungkin hal-hal yang lain ya. Nah, itu bisa dikatakan juga kegiatan perikanan. Kemudian kalau misalnya anak-anak atau Jopan sering lihat ya, di daerah Pengambengan, kemudian di daerah Tuwet juga ada, itu budidaya air tawar berupa tambak, mungkin mujair, lele, gurami. Ini biasanya yang sering digunakan sebagai kegiatan. Mohon maaf Jopan, ada yang masuk lagi ini. Coba kita lihat dulu. Siapa yang ingin masuk ini? Oh, gagal lagi dia. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini di perikanan ini biasanya yang paling banyak itu dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu kegiatan perikanan untuk memelihara lele dan gurami. Karena lele dan gurami ini biasanya banyak diminati oleh masyarakat kita. Biasanya dibuat oleh atau diambil atau dibeli oleh usaha lesehan atau makan yang bisa dikatakan ikan bakar itu. Biasanya menggunakan lele dan gurami. Lumayan mahal ini harganya lele dan gurami ini. Kemudian perikanan laut. Perikanan laut adalah usaha perikanan yang dilakukan di laut. Jenis ikan yang dapat ditangkap di laut ada banyak seperti tuna, bawal, kembung, teri, udang, kerang, dan banyak lagi. Termasuk juga rumput laut. Tapi kalau di sini budaya rumput lautnya kurang ya, karena mungkin lokasinya tidak cocok. Ini kebanyakan budaya rumput laut kalau dulu itu di daerah Nusa Penida. Nusa Penida ini biasanya rumput lautnya yang dibudidayakan. Kalau di daerah kita ini biasanya di Pengambengan ya, pinggir-pinggir pantai itu, termasuk juga di Tuwet itu Bapak lihat ada, bisa dikatakan tambak. Ada yang masuk lagi Jopan. Siapa ini? Gusti Ayu.
Iya, ada yang masuk. Halo. Mungkin Gek ini ya. Bisa dengar suara Bapak, Gek? Bisa. Iya. Kameranya si Gita baru bertemu lagi Gita. Maaf ini Bapak sudah jalan pembelajarannya ya. Mungkin Gita bisa menyimaknya kembali bersama Jopan. Bapak tampilkan lagi ya Gita ya. Gita bisa dilihat di buku paketnya, buku paket tema 2 di halaman 70 Gita ya. Nah, tampilannya seperti ini Gita. 70. Ya, halaman 70. Nah, Bapak sambung lagi ya. Untuk perikanan laut itu seperti budidaya udang ini ada juga. Kemudian ikan bawal. Kalau yang terkenal di daerah Pengamengan itu ada budidaya, bisa dikatakan pemrosesan ikan. Dipakai pengalengan ikan seperti ikan tenggiri biasanya. Itu dikalengkan. Itu bisa sampai ke luar negeri, mungkin diekspor, bukan saja di daerah Jembrano, bahkan sampai ke luar negeri, ke negara-negara lain biasanya. Kalau negara-negara lain itu biasanya sangat menyukai ikan-ikan yang dihasilkan di laut, karena itu menyediakan protein yang cukup tinggi. Biasanya orang-orang Jepang itu suka sekali mengkonsumsi ikan laut. Bahkan yang terkenal itu makanannya disebut sushi. Itu biasanya ikan laut yang masih segar, itu biasanya tanpa diproses, istilahnya dimasak, biasanya langsung bisa dimakan. Itu biasanya disebut sushi. Mungkin pernah mendengar ya. Nah, itu kaitannya tentang perikanan. Sekarang yang kelima, kehutanan. Hutan Indonesia yang melimpah pun dimanfaatkan hasilnya. Contoh hasil hutan misalnya kayu, rotan, damar, getah, dan banyak lagi. Pemanfaatannya beragam, dari rumah tangga hingga industri. Gita bisa dengar Bapak? Bisa. Ya, pernah melihat hutan Gita? Apa, Pak? Hutan. Kalau di hutan ada Enggak. apa? Enggak pernah. Kalau Jopan? Pernah lihat hutan? Halo Jopan? Nggak ada deh, Pak. Oh, nggak ada, dia keluar. Mungkin gangguan ya. Nah, kalau Gita, hutan itu mungkin pernah Gita ke Gilimanuk ya. Biasanya melewati daerah Kelatakan itu. Di Kelatakan itu ada hutan ya, bisa dikatakan hutan lindung. Nah, kalau hutan itu bisa dimanfaatkan beberapa hasil hutannya, seperti kayu, itu bisa dimanfaatkan. Kalau daerah kita yang terkenal itu hutannya menghasilkan kayu berupa kayu jati. Itu bisa dimanfaatkan sebagai industri rumah tangga, membuat lemari, membuat meja, itu bisa menggunakan kayu jati. Cuma walaupun sudah bisa dimanfaatkan, harus tetap diimbangi dengan reboisasi. Istilahnya reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Artinya pohon yang ditebang harus ditanami kembali biar tidak merusak lingkungan. Ya, ini jawabannya keluar ya. Oh, masih bisa jawaban. Oh, mungkin sinyalnya agak gangguan ya. Jawabannya. Coba kita lanjutkan lagi sama Gita. Kemudian ada pertambangan. Gita masih bisa dengar suara Bapak? Masih, Pak. Masih ya. Pertambangan adalah usaha pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi. Tanah Indonesia juga kaya akan bahan tambang, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, perak, biji besi, dan banyak lagi. Nah, kalau di daerah kita pertambangan ini tidak ada ya. Daerah lain misalnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ini pertambangan ada. Termasuk juga di daerah Papua. Itu yang terkenal di daerah Papua itu namanya Freeport. Itu menghasilkan emas dia di sana. Ya. Itu kegiatan pertambangan. Kemudian perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Perindustrian dapat menambah nilai guna barang. Contoh perindustrian misalnya industri alat berat, pembuatan kapal, pengolahan karet, pemintalan benang, sampai pembuatan kapal terbang. Nah, ini perindustrian. Kalau kita di daerah Jembrano ini industrinya masih kecil ya, belum menggunakan perindustrian yang menggunakan alat-alat berat. Ini pembuatan kapal, pengolahan karet, pemintalan benang, sampai pembuatan kapal terbang ini menggunakan industri alat berat. Kalau di daerah kita perindustriannya masih perindustrian kecil, menggunakan bisa dikatakan alat-alatnya masih sederhana ya.
Nah, kalau ini udah namanya alat berat. Kalau perindustrian di daerah kita itu masih berupa industri kecil. Udah? Nah, sekarang lanjutan. Mari mencari tahu. Nah, sini tugas untuk anak-anak ya, tugas untuk kita. Jopan bisa gabung kembali? Jopan bisa dengar Bapak? Bisa. Nah, tugas yang pertama ya, bisa ya. Tugas yang pertama, anak-anak bisa mengerjakan ini di buku tugasnya. Di antara ketujuh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di atas, manakah yang paling banyak terdapat di daerahmu? Sebutkan 3 di antaranya, jelaskan jawabanmu. Berarti kalian bertugas mencari kegiatan yang ada di sekitar kalian. 3 kegiatan yang biasanya banyak ditemukan di sekitar tempat tinggal kalian. Apakah pertanian, apakah perkebunan, apakah peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian. Ini pilih 3 saja yang ada di lingkungan anak-anak. Ya, kemudian kenapa kalian memilih kegiatan-kegiatan tersebut? Jawabannya dijelaskan ya. Misalnya kalau di tempat tinggal kita itu ada kegiatan pertanian. Pemanfaatan sumber daya alamnya berupa kegiatan pertanian. Alasannya kenapa? Karena masih banyak di daerah kita ditemukan kegiatan atau pencarian pokok masyarakatnya berupa petani, dan lahan-lahannya masih banyak berupa lahan pertanian dan airnya masih mencukupi. Nah, seperti itu mungkin contohnya. Nah, kalian sebutkan 3 ya kegiatan tersebut, kemudian berikan penjelasannya. Ini dijawab di buku latihan kalian, buku tugasnya. Bisa dipahami Jopan dan Gita? Bisa. Iya, nanti Bapak juga akan kirimkan tugasnya di grup WA kita. Iya. Nah, kemudian mari berdiskusi. Kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam yang tersedia. Apakah itu? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut. Nah, ini tugas kedua. Hak dan kewajiban. Nah, sebelum kalian menjawab hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam yang tersedia ini, Bapak jelaskan sedikit hak terkait dengan hak. Nah, misalnya kalau kita ingin mengolah lahan kita misalnya kita punya lahan pertanian ya yang cukup luas, itu kita boleh mengolah lahan pertanian tersebut. Itu adalah hak. Tapi selain mengolah pertanian tersebut, kita harus memahami kewajiban kita. Kalau di daerah kita itu ada sistem subak namanya. Kita wajib mengikuti atau masuk dalam organisasi subak tersebut. Iya, adiknya kita mungkin nangis itu ya. Nah, untuk mengikuti organisasi subak itu tentunya ada kewajiban. Karena yang mengatur air di lahan pertanian di daerah kita khususnya Bali itu adalah organisasi subak itu sendiri. Nah, sehingga kita wajib ikut dalam organisasi subak itu agar kita dapat pembagian air nantinya. Nah, dalam hal itu organisasi subak itu memiliki beberapa bisa dikatakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Nah, itu termasuk kewajiban. Misalnya kegiatan gotong royong membersihkan saluran air itu adalah kewajiban kita. Selain kita menuntut hak berupa menanam padi atau mengolah lahan pertanian, kita harus bisa mengikuti kewajiban yang ada di organisasi subak tersebut. Nah, itu contohnya. Kemudian yang paling sering ini, yang paling fatal di masyarakat kita terkait dengan kehutanan ini biasanya. Kita bisa memanfaatkan hasil hutan baik berupa kayu atau hal-hal yang lain ya, itu adalah hak. Kayunya misalnya kita kita gunakan sebagai bahan industri. Bisa sebenarnya, cuma itu adalah hak ya. Mengolah hasil kehutanan itu adalah hak kita. Cuma kita terus perlu melaksanakan atau menentukan kewajiban kita, yaitu kalau kita misalnya menebang pohon, tentunya kewajiban kita harus minta izin dulu kepada petugasnya apakah diizinkan. Kalau tidak diizinkan berarti itu tidak boleh dilaksanakan. Biasanya kalau hutan lindung itu dilarang untuk adanya penebangan pohon.
terkecuali nanti dibarengi dengan penanaman hutan kembali. Mungkin pohonnya sudah tua, ada peremajaan, itu boleh diolah mungkin kayunya. Cuma kewajiban kita harus menanami kembali hutan itu agar tidak gundul. Tapi sekarang banyak yang menyalahartikan fungsi hutan itu, hanya ditebang-tebang aja kemudian diubah jadikan perkebunan mungkin, atau dijadikan ladang, tetapi tidak menanami dengan pohon-pohon kembali, hanya ditanami oleh pohon-pohon yang bisa dikatakan pohon dalam hal perkebunan yang menghasilkan beberapa bulan bisa dipanen. Itu kasihan hutannya, lama-kelamaan itu dapat berakibat fatal kepada kehidupan manusia. Ya, kewajiban kita adalah melestarikan hutan itu dengan cara menanami pohon kembali. Haknya bisa memanfaatkan hasil hutan itu jikalau izinnya terpenuhi. Nah, itu adalah hak. Kewajibannya Bapak ulangi, yaitu mengikuti prosedur atau ikut melestarikan hutan itu sendiri dengan cara menanami hutan kembali. Itu adalah kewajiban. Nah, itu contoh beberapa hak dan kewajiban kita. Sama seperti di rumah, hak kalian. Hak kalian adalah, hak kepada orang tua adalah bisa dikatakan hak kalian agar memperoleh pendidikan. Itu hak, tapi kewajibannya gimana? Harus mentaati segala peraturan yang diberikan oleh orang tua kita. Jangan sampai kita melarang. Itu kewajiban kita ya. Jangan hanya bisa menuntut hak, tapi kewajiban kita tidak dijalankan, itu tidak baik. Nah, kemudian tugas yang kedua, hak kita terhadap sumber daya alam. Coba sebutkan haknya. Misalnya di bidang pertanian, haknya apa? Kemudian kewajibannya apa? Ini juga dikerjakan di buku tugas kalian. Kalau kalian belum paham, bisa tanyakan kepada pendamping kalian, pada orang tua kalian, ataupun kakak, paman kalau ada di rumah bisa ditanyakan. Ya, mohon didampingi nanti. Kemudian kalau menemukan kesulitan tidak bisa dipecahkan, bisa tanyakan langsung ke Pak Kadek. Bisa lewat WA group atau nanti pada saat pertemuan klinik belajarnya. Nah, dikerjakan semampu kalian. Nah, itu aja untuk pertemuan kali ini. Mungkin dari penjelasan Bapak ada yang belum paham ya. Gita dan Jopan mungkin belum memahami. Bisa nanti minta bantuan pada pendampingnya. Ya. Gita gimana? Ada pertanyaan? Enggak. Jopan ada pertanyaan? Ya, Jopan? Sinyalnya kurang baik mungkin ya. Nah, Gita bersama siapa di rumah? Sama ibu sama adik. Sama ibu sama adik. Terima kasih ya beritahu orang tuanya, termasuk Jopan juga sudah memberikan kesempatan kepada Gita dan Jopan untuk belajar dengan menggunakan media daring seperti ini, walaupun mungkin ada keterbatasan sinyal ya. Tapi Bapak lihat di sini sudah cukup lancar, namun teman-teman yang lain ada beberapa kendala, mungkin terkendala sinyal internetnya ya. Nah, dari pembelajaran tadi mungkin anak-anak bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang tahu? Jopan dan Gita, apa yang kita pelajari hari ini? Bisa? Bapak bantu, kita belajar tentang apa? Cara memanfaatkan sumber daya alam. Iya, cara memanfaatkannya boleh dari hal pertanian, proses kegiatannya berupa pertanian, perkebunan, kemudian apa lagi tadi? Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan juga ada, kemudian pertambangan, kehutanan, dan perindustrian. Itu banyak ya kegiatan yang bisa dilakukan dalam hal memanfaatkan sumber daya alam. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam kita berhak memanfaatkan itu semua. Cuma harus dipenuhi dengan apa? Kewajiban juga. Jangan hanya bisa meminta hak tapi kewajibannya tidak kita penuhi, itu nggak boleh. Ada panggilan ya kita ya. Ya nggak apa. Nah, untuk hari ini Bapak akhiri sampai di sini pertemuan kita. Sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, doanya Bapak pimpin ya.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Jopan dan Gita. Nah, Bapak pesan kepada Jopan dan Gita, ingat, patuhi protokol pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Kalau bepergian gunakan apa, Mas? Iya, masker ya. Kemudian cuci tangan yang bersih, boleh juga menggunakan hand sanitizer. Kemudian kurangi ke tempat keramaian jika tidak terlalu penting. Ya, itu saja yang perlu Bapak sampaikan hari ini. Nah, bagi anak-anak yang kurang jelas tentang penjelasan Bapak, boleh tanyakan kepada pendamping kalian ataupun kepada Bapak langsung. Bapak akhiri sampai di sini ya, anak. Sampai jumpa. Dadah. Boleh ditutup? Ya, boleh ditutup.